Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin berbagi hasil riset kami tentang pengorganisasian mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini kami akan membahas poin-poin utamanya agar tidak membuang waktu. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertamanya. Yang pertama ini ada pengertian pengorganisasian. Pengertiannya itu proses menyusun, mengatur, dan menyajikan informasi dalam komunikasi bisnis secara sistematis dan logis agar pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan komunikasi dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Misalnya atasan, rekan kerja, pelanggan, atau mitra bisnis. Tujuannya itu ada pesan informatif, pesan persuasif, pesan instruktif, pesan negatif atau sensitif. Manfaatnya, pesan lebih jelas dan mudah dipahami, meningkatkan efektivitas komunikasi, menghemat waktu pembaca, meningkatkan citra profesional perusahaan, meningkatkan peluang respon positif, mengurangi konflik dan kesalahan komunikasi. Slide kedua ini ada penggolongan dan jenis laporan bisnis. Yang pertama berdasarkan tujuan penyusunan. Ada laporan informatif, analitis, dan rekomendatif. Yang kedua berdasarkan frekuensi penyusunan. Ada laporan berkala atau periodik dan laporan insidental atau khusus. Yang ketiga berdasarkan aliran informasinya, termasuk arahnya gimana. Itu ada laporan vertikal dan horizontal. Yang keempat, bentuk penyajian. Itu ada laporan formal dan informal. Yang kelima, berdasarkan panjang laporan. Ada pendek dan panjang. Yang keenam, berdasarkan isi atau bidangnya. Ada laporan keuangan, pemasaran, SDM atau sumber daya manusia, dan operasional. Slide ketiga ini ada bagian pokok laporan bisnisnya. Yang pertama, bagian awal, dimulai dari judul, ringkasan, dan daftar isi. Yang kedua, bagian isi, dimulai dari pendahuluan, pembahasan, dan analisis. Yang ketiga, bagian akhir, dimulai dari kesimpulan, saran, dan lampirannya. Yang keempat, organisasi tubuh dan isi laporan bisnis. Tubuh laporan adalah bagian inti dari laporan bisnis yang berisi pembahasan utama, analisis data, serta informasi penting yang mendukung tujuan laporan. Secara umum, tubuh laporan bisnis diorganisasikan ke dalam beberapa bagian berikutnya. Itu ada struktur organisasi tubuh, dimulai dari pendahuluan, prosedur atau metode, pembahasan, hasil dan temuan, dan kesimpulan sementara. Yang berikutnya, pola pengorganisasian isi laporan, ada kronologis berdasarkan urutan waktu, topikal berdasarkan topiknya, solusi, masalah, sebab akibat, dan perbandingan. Yang kelima, penulisan laporan singkatnya. Pengertiannya itu ada laporan bisnis yang disusun secara ringkas dan langsung pada inti informasi. Biasanya digunakan untuk komunikasi internal dan pengambilan keputusan cepat. Contoh singkatnya, laporan ini disusun untuk mengetahui hasil penjualan dari bulan Mei 2025. Berdasarkan data yang diperoleh, penjualan meningkat sebesar 10% dibanding bulan sebelumnya. Oleh karena itu, disarankan perusahaan mempertahankan strategi promosi yang telah berjalan. Ada ciri-ciri laporan singkat, itu dimulai dari panjang 1-2 halaman atau bahkan 1 halaman. Bahasa jelas, lugas, dan formal. Tidak terlalu banyak teori. Fokus pada fakta dan hasil utamanya. Yang berikutnya, teknik penulisan yang baik. Gunakan kalimat pendek dan efektif. Hindari istilah teknis berlebihan. Gunakan poin atau tabel agar mudah dibaca. Langsung ke pokok masalah atau direct approach. Yang keenam, cara membuat laporan bisnis yang baik. Pertama, menentukan tujuan laporan. Yang kedua, kenali pembaca laporan. Yang ketiga, kumpulkan data yang akurat. Yang keempat, susun struktur laporan dengan sistematis. Yang kelima, gunakan bahasa yang jelas dan profesional. Yang keenam, sajikan data secara visual. Yang ketujuh, buat kesimpulan dan rekomendasi yang kuat. Yang kedelapan, periksa dan revisi laporan. Slide ketujuh ini ada contoh-contoh terbarunya. Contoh terbaru dari pencernaan laporan bisnis seringkali mengikuti struktur standar yang mencakup ringkasan eksekutif, analisis pasar, dan proyeksi keuangan. Dengan penyesuaian tren 2025 seperti teknologi dan keberlanjutan,
Dalam konteks hospitality yang relevan dengan minat Anda, laporan bisnis menekankan inovasi seperti personalisasi pengalaman tamu dan analisis data real-time. Berikut panduan praktis berdasarkan contoh terkini. Perencanaan laporan bisnis dimulai dari ringkasan eksekutif yang merangkum tujuan dan proyeksi utama, diikuti deskripsi perusahaan dan analisis pasar termasuk SWOT. Strategi pemasaran, operasional, dan keuangan kemudian dirinci, ditutup dengan evaluasi resiko. Struktur ini sangat fleksibel untuk industri hospitality, di mana riset pasar menyoroti tren seperti wellness dan workation. Slide berikutnya ini ada sesi tanya-jawab. Demikian kelompok presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri kembali.